Kalau itu pilihan tidak apa-apa, tapi kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur. Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, kamu ingat nggak waktu itu Presiden Joko Widodo sempat berkunjung ke Provinsi Lampung dan melihat banyak sekali jalanan yang rusak di sana, Tribuners. Dikatakan pemerintah pusat akan mengambil alih untuk membenahi 15 ruas jalan di Provinsi Lampung, Tribuners. Bukan cuma Lampung, waktu itu pun Presiden Joko Widodo sempat berkunjung ke Sumatera Utara, Tribuners. Nah Tribuners, saat ini pun Anies Baswedan mengkritik pemerintahan era Joko Widodo yang katanya kerap mengambil alih proyek di daerah. Lantas bagaimana maksudnya ini Tribuners? Kamu simak dulu berita yang satu ini. Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi merespon kritikan baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan terhadap kebijakan dan program pemerintah Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kritikan itu wajar dilontarkan jelang Pilpres 2024 untuk menjaga tingkat keterpilihan. Selain Anies, kata Viva, kritikan pun seringkali disuarakan oleh parlemen di Senayan. Meski ada kritik dari anggota DPR, tetapi hal itu adalah dalam rangka fungsi monitoring agar pelaksanaan program pemerintah sesuai dengan undang-undang. Hal itu juga menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak anti kritik. Nah Tribuners, yang terbaru nih, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang mengkritisi pemerintahan Joko Widodo yang katanya kerap mengambil alih proyek di daerah, khususnya proyek jalan, Tribuners. Nah hal itu pun disampaikan oleh Anies Baswedan saat bertemu dengan relawannya beberapa hari yang lalu, Tribuners. Hal itu disampaikannya saat menemui relawan di acara Temu Kebangsaan Relawan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 21 Mei 2023. Anies Baswedan kembali menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Nah Tribuners, Anies Baswedan pun menyampaikan bahwa apabila pemerintah pusat kerap mengambil proyek di daerah, maka itu akan menyulitkan masa depan daerah. Nah Tribuners, kalau kamu punya tanggapan mengenai informasi yang satu ini, kamu boleh tanggapi di kolom komentar. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Air saja misalnya, hari ini kita punya air di sini. Susenas 2019 menunjukkan 38% penduduk Indonesia menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum. Kalau itu pilihan tidak apa-apa, tapi kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Kalau kita lihat datanya, sumur ada 21%, pompa air 16%, pipa hanya 10%. Ke depan kita perlu membangun institusi ekonomi inklusif yang memang belum tentu megah untuk difoto, belum tentu menarik seperti jalan berbayar atau airport bandara yang megah, tapi air yang mengalir di tiap rumah tangga, infrastruktur mikro di tiap rumah tangga, itu akan memberikan rasa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa like, comment, and subscribe di channel. Dengan aku Nadia, I'll see you on the next episode. Thank you for watching. Bye!